Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Ahmad dan di video kali ini saya akan menjelaskan lagi tentang kuliah syariah. Menurut saya masih ada yang sempat DM yang sepertinya itu masih belum paham dan lain-lain ya mungkin ya. Yang pertama, di kuliah syariah itu seperti kita ketahui bahwasanya di kuliah ini memang lebih condong ke pelajaran fikih. Jadi ini saya kasih tahu nih hukum asal. Hukum asal dalam suatu kuliah itu ada pelajaran fikih, ada akidah, ada hadis, ada tafsir, ada Al-Quran. Semua pelajaran lengkap. Mau itu kuliah syariah, atau hadis, atau dakwah, atau kuliah Al-Quran, atau kuliah Lugha Arabiyah. Semuanya ada mata pelajaran ini. Yang beda adalah jamnya, perbedaan jamnya. Kalau di syariah ini, saya menjelaskan tentang syariah sekarang ya. Itu menjelaskan banyak sekali tentang fikih. Dan di fikih itu seminggu ada 4 jam pelajaran. Usul fikih ada 3 jam pelajaran. Bahkan kalau udah masuk semester 3 dan semester 4, itu usul fikihnya itu menjadi 5 pelajaran. Tar dulu, di semester 4 ini enggak. Di semester 3 kemarin itu ada 5 pelajaran usul. Pokoknya ketat banget masalah fikih gitu. Oke, ada yang nanya mukorornya. Sebenarnya udah banyak saya mengisyaratkan mukorornya apa di fikih gitu. Bahkan saya kasih lihat kitabnya. Mungkin saya sekarang kasih lihat kitabnya lagi. Nah, ini kitab fikih kita. Sekali lagi saya kasih lihat nih. Ini kitab fikihnya. Kitab fikihnya namanya Raudul Murbi. Ar-Raudul Murbi. Nah, kitab fikih ini saya jelaskan fikih Hambali. Maka ada yang nanya, wah, ngapain sih masuk syariah nanti jadi Hambali? Sebenarnya ini pertanyaan orang seperti yang belum pernah belajar mazhab. Oke. Jadi sekarang saya kasih tahu bahwa belajar fikih, kalau benar-benar mau tafakuh di dalam masalah fikih, benar-benar mau jadi pintar ya, masalah fikih, itu kita harus mulai tahapan dari paling rendah. Nggak ada orang yang dia nggak bisa apa-apa, tahu-tahu belajar 4 mazhab secara langsung, secara detail, dan dia menjadi benar, dan dia bisa mentarjih dengan sendirinya. No, nggak ada kayak gitu. Semua dari awal, dari tahap paling kecil, ya. Dan ini adalah tahapan yang paling pas gitu untuk kita pemula, gitu kan. Jadi belajar satu mazhab dulu, setelah menguasai mazhab, atau mungkin belajar satu mazhab, jadi beda kitab gitu, itu bisa lah. Tapi lebih baik kita belajar satu mazhab dulu, kita dalamkan mazhab tersebut, jadi kita udah punya patokan. Oh, ternyata di mazhab ini, hukum ini tuh kayak gini loh, dalilnya ini loh. Oh, ternyata dalilnya tuh istimbat dari ayat gini loh. Oh, ternyata istimbat dari hadis loh. Oh, ternyata kias loh. Jadi banyak hal-hal yang dulu kita kalau orang yang pesantren, dulu kita di pesantren itu nggak diajarin, tapi di sini diajarin gitu. Paham gak sih? Jadi jangan sangka kita tuh masuk syariah, wah ini bakal jadi fanatik Hambali. Kata siapa gitu loh? Kita cuma belajar fikih, ya, belajar fikih tafakuh di dalam mazhab, dan kita tahu isi dari kitab itu apa sih loh, gitu loh. Jadi orang kadang belajar kitab gitu, tapi dia nggak ngerti apa bener-bener yang dimaksud dari penulis kitab tersebut, gitu loh. Nah, kalau di syariah ini fikihnya Ar-Raudul Murbi, ya, karangan Syekh Al-Buhuti rahimahullah, ya, beliau bermazhab Hambali, dan ini fikih Hambali, dan sebagian masyayikh mungkin ada yang mentarjih, sebagian masyayikh mungkin cuma nyebutin khilaf saja, karena yang paling pas itu kita benar-benar paham dulu gimana gitu kan. Baru kita melangkah selanjutnya kepada 4 mazhab kayak gitu loh. Paham gak sih? Ya semoga paham lah gitulah ya. Singkatnya. Wah, mending ke kuliah lain sajalah daripada belajar satu mazhab. Ini saya kasih tahu, di kuliah lain juga sama belajarnya. Cuman beda kitabnya aja. Maksudnya sama belajar mazhab Hambali. Mungkin sebagian masyayikh ada yang mentarjih ya. Bikin muzakirah, bikin ringkasan ya. Yang penting mukorornya itu dapat dan dia tarjih di muzakirah tersebut, di ringkasan tersebut. Jadi ada tarjih atau tarjih nggak? Jadi yang roji yang ini, yang roji yang nggak roji, kayak gitu. Jadi sebagian masyayikh ada yang mentarjih, sebagian masyayikh enggak.
kayak gitu. Tapi apakah mengkorornya itu 4 mazhab? Enggak. Mengkorornya tetap mazhab Hambali. Maupun di kuliah lain juga gitu. Jadi yang di kuliah lain juga sama. Kita belajar fikihnya dari dari dasar gitu loh. Apalagi kita para pemula gitu. Jadi sebagian orang yang pemula lah kayak saya gitu. Ya sebagian orang ada yang menganggap sesuatu yang remeh gitu loh. Sebenarnya ini nggak bisa dianggap remeh. Karena belum tentu ente belajar ini, ya saya kasih paham nih. Belum tentu ente belajar satu mazhab ini nih. Misalkan mazhab Hambali ini ya. Belum tentu ente paham bener, sok. Karena banyak masalah-masalah fikih yang para ulama itu sebutin yang nggak kepikiran sama kita. Gitu loh. Paham gak sih? Jadi ya nantilah mungkin kalau mendalam lagi nanti kita perdalam lagi lah. Kalau ada yang suka memperdalam di masalah kuliah syariah, saya bakal perdalam lagi, saya bikin videonya lagi, silakan komen di bawah. Dan insya Allah saya akan menjelaskan untuk kuliah dakwah juga habis ini saya akan menjelaskan kuliah dakwah insya Allah. Dan di kuliah syariah itu menurut saya dibanding kuliah-kuliah yang lain itu fasilitasnya paling lengkap. Di situ ada Qo'ah Munaqosyah Sugro, ada Qo'ah Munaqosyah Kubro. Qo'ah Munaqosyah itu apa sih? Aula gitu, kayak aula, terus ada kursi-kursinya, terus ada panggungnya di depan, gitu. Biasanya di situ ada acara. Kalau Qo'ah Munaqosyah Sugro itu biasanya untuk ujian matan. Jadi ada hifdzul mutun, ada kayak apa sih? Pelajaran sampingan lah, ngafal matan. Itu ada ujiannya tuh biasanya di Qo'ah Munaqosyah Sugro. Ya. Kalau kamu Munaqosyah Kubro biasanya itu ada acara-acara mingguan kayak hari Senin itu kan suka ada. Misalkan ada daurah atau ada pembahasan apa, pokoknya selalu ada acara. Atau mungkin ada perdebatan mahasiswa, itu maksudnya ngelatih cara debat kayak gimana. Jadi insya Allah mantap lah. Jadi saya bukan ngajak kalian harus masuk syariah, enggak. Saya cuma ngasih tahu kalau bahwa ada orang yang salah pemikiran gitu tentang masalah kuliah syariah ini gitu loh. Ngapain sih belajar satu mazhab lah? Toh saya juga nggak boleh fanatik. Betul, emang nggak boleh fanatik kita. Tapi apakah belajar satu mazhab dulu nggak boleh? Enggak, justru belajar satu mazhab itu yang paling tepat gitu. Itu menurut masyayikh yang bilang ke saya, bahkan guru saya Syekh Abdurrahman bin Fahd Al-Qadi hafizahullah. Beliau menjelaskan ya, bahwasanya kita itu benar-benar harus kalau mau benar-benar belajar fikih, belajar satu mazhab dulu. Kayak gitu. Ya, sebelumnya kalau perlu ketahui guru saya ini, dosen saya yang ngajar fikih Hambali, beliau itu sudah menguasai 4 mazhab. Gitu. Cuman tak kala beliau ngajar yang ini, beliau motivasi benar-benar harus paham dulu ini kayak gitu loh. Ya gitulah, maksudnya sedikit pemikiran yang istilahnya kurang sesuai lah dengan kenyataannya kayak gitu loh. Ya toh kalau masuk kuliah lain juga tetap mukorornya itu mazhab Hambali kayak gitu. Karena emang bener-bener belajar dari satu mazhab dulu kayak gitu. Oke. Mungkin ada yang nanya usul fikih, karena di usul fikih dan usul fikih, dua ini yang pelajaran yang di kuliah lain gak bakal dapat banyak jamnya ya, karena di syariah banyak banget jamnya. Oke, usul fikih ini kitabnya. Ini mirip cetakannya karena sama cetakan Isra'ul Mutun. Ini Rawdatun Nadhir, karangan Ibnu Qudamah. Ya, ini juga sebenarnya Ibnu Qudamah mazhabnya Hambali, tapi beliau menjelaskan di situ 4 mazhab. Ya. Jadi ada yang dan bantahan-bantahan, pokoknya usul fikih itu ya seru lah. Pokoknya fikih dan usul fikih itu seru, bener menurut saya gitu. Ya terserah sih kalian lebih pengen mendalami akidah, ya berarti ke kuliah dakwah ya. Nanti kita akan masuk ke kuliah dakwah, saya akan jelaskan setelah video ini insyaallah. Jadi dalam kuliah syariah itu ya segitulah. Jadi ada juga pelajaran qadha. Qadha itu seperti menjadi hakim ya. Dan juga tentang ahwal syakhsiyah dan sebagainya. Pokoknya di kuliah syariah menyaut tentang seputar itulah, seputar fikih dan juga muamalat kayak gitu. Ini rekomendasi banget buat orang yang benar-benar suka masalah muamalat, suka masalah hal-hal fikih, atau mungkin orang yang nggak suka karena dia nggak suka jadi dia nggak menguasai, jadi bagus juga ini untuk masuk ke situ, gitu kan, ke kuliah syariah ini. Karena orang yang nggak suka itu biasanya nggak menguasai
oh saya belum menguasai ini nih, syariah nih, fikih nih. Saya udah masuk syariah aja lah, biar bisa menguasai fikih. Seperti Ustadz Hidayat, kakak kelas saya yang beliau sekarang udah semester 7 ya Pak ya. Pokoknya udah akhir-akhir lah. Itu saya tatkala saya tanya, kalau saya manggilnya A ya, karena kakak kelas. A, emang kenapa sih mau masuk kuliah syariah? Katanya apa coba? Ana masuk kuliah syariah karena Ana benci sama pelajaran ini. Maksudnya bukan benci nolak gitu, enggak, bukan. Maksudnya kenapa dia benci, karena dia itu enggak menguasai gitu. Kenapa sih belum menguasai fikih gitu loh, kata dia. Jadi saya udah masuk syariah aja lah gitu loh. Karena dia tuh nggak suka syariah, nggak suka pelajaran fikih tadinya gitu. Karena dia nggak menguasai, ya udah akhirnya masuk syariah. Jadi kayak gitulah. Nah kalau saya, alhamdulillah saya suka banget masalah hukum-hukum fikih kayak gitu kan. Suka ada perbedaan pendapat, dalil-dalilnya dan bantahan-bantahannya itu seru loh, ilmu kayak gini. Kalau orang yang belajar nggak bakal tahu gitu doang, gitu ya. Ini gambaran kecil lah masalah kuliah syariah. Saya Afif Ahmad, kalau ada salah kata mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.